Sobat Kimung, balik lagi di channel Kimung Bot. Ini hari Minggu siang, harinya Idul Adha ya? Iya, hari Idul Adha. Cuman Om Kimung ada urusan kerja nih, Iya. mau dinas sosial. dinas sosial. Ini sambil nunggu bisnya berangkat, daripada nunggu sendirian bengong ya kan? Iya. Mending ngobrol-ngobrol saya bikin konten ya Om Kimung. Iya, betul Bang Jali. Nah gitu. Jadi ntar video ini mungkin tayang pas Om Kimung udah di Tegal kali ya. Iya. Hari Kamis lah, Rabu Kamis sudah tayang gitu. Om Kimung, nih kita lagi heboh yang kemarin-kemarin nih, minggu ini nih. Apa nih nama kita nih hari ini? Kita masuk ke diskusi jalan tengah. Kalau ngobrol, jangan di tengah jalan. Kenapa Om Kimung? Ditabrak bis. Iya, jadi diskusi jalan tengah ini ada apa ya? Bang Jali sama Om Kimung mau bahas soal ada suatu lembaga amal. Apa tuh namanya tuh? Ya mungkin udah pada tahu namanya ACT itu. Apa ACT itu? Aksi cepat tanggap. Oh, gitu. Kirain aku cinta tanah air. Jadi ada isu bahwa lembaga amal ini uang donasinya itu disalahgunakan. Iya, gitu. benar. Ini sampai hari ini kita masih nyebutnya isu ya, karena kan belum terbukti salah atau gimana, masih dalam pemeriksaan gitu. Nah, kalau kita lihat kan ACT ini bisa dibilang apa ya, besar ya lembaga. Iya. Bisa dilihat kayak billboardnya, iklannya, sosial media itu banyak gitu. Dan bisa dibilang geraknya cepat jika ada bencana alam dan sebagainya gitu. Iya. Cuman minggu lalu diterpa isu miring bahwa gaji-gaji pejabat petingginya itu gede-gede nih Om Kimung, udah kayak sekelas BUMN. Iya, maksimal gitu. 2,5 kalau salah tadi. Iya gitu. Yang Bang Jali tahu bahwa uang donasi itu boleh digunakan untuk gaji dan kebutuhan operasional itu 13% kalau nggak salah ya. Entar bisa dicek gitu. Nah ini menurut Om Kimung gimana nih fenomena kayak gini nih? Ini apa nih tanggapan Om Kimung? Gini, ini terlepas dari sisi ACT-nya ya. Ya. Memang budaya kita orang Timur itu orang yang sangat dermawan. Ya. Bang Jali perhatiin dah, di tengah jalan, di perapatan, di mana dengan kelemahan fisik segala macam. Cuman Bang Jali nggak pernah lihat orang tengah jalan biasanya habis minggir gitu. Minggir, kasihan tengah jalan nggak apa. Iya, maksudnya di lampu merah nih, kalau pas merah itu banyak orang-orang yang lari ke tengah, ketok-ketok, minta-minta segala macam. Itu maksudnya. Jalan. Iya. Jali. Om Kimung kalau ngomong dibantah lagi. Biar jelas gitu. Iya. Jadi di seputar jalan perapatan lampu merah itu banyak peminta atau pengemis. Nah, umumnya orang kita itu dermawan. Nah, budaya orang kita itu dermawan. Nah, terus kedua seperti yang kasus di Lampung waktu itu di kota-kota amal ditaruh supermarket, minimarket, terus di mana-mana itu juga orang kita budayanya dermawan. Iya. Dan itu ujungnya juga larinya disinyalir itu untuk teroris. Itu masih dugaan ya? Masih dugaan, disinyalir ya, belum tentu ini. Nah itu masih lagi dilacak juga, tapi itu udah berita lama. Nah, Om Kimung melihatnya gitu loh. Kita ini dari sisi pengetahuan Om Kimung ya, terlepas agama apapun ya, biasanya kalau beramal itu kan kalau dalam agama Islam ada 3 perkara. Mencari yang ditinggalkan setelah dia meninggal adalah ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan yang terakhir amal ibadah. Nah mungkin anggapan orang Islam, bukannya mungkin, kebanyakan umumnya orang Islam itu dia beramal, dia berpikir untuk dipudanari. Nah kalau seperti itu yang Om Kimung lihat. Nah budaya kita memang budaya orang Timur masih dermawan. Nah kembali ke ACT. ACT itu kan dia misinya misi sosial bagus. Iya, bagus misi sosial. Setiap ada bencana, ada apa, dia lakukan dengan cepat. Aksi cepat tanggap termasuk ke Suriah kalau nggak salah ya. Iya, ke Suriah bantuan Palestina, terus mana lagi keluar negeri masuk ke sana. Nah, sinyalir isu-isu seperti ini yang Om Kimung bingung. Kadang-kadang maaf ya, ini kan terbuka gara-gara ada selisih paham nih. 2 pejabat teras ACT-nya selisih paham. Nah, selisih paham, yang satu akhirnya dibuka lagi. Nah, itu rame. Silakan Sobat Kimung cari. Nggak mungkin soal di sini posisi kita jalan tengah ya. Bukan ini ya dari koran Tempo ya. Kan majalah Tempo kan diangkat tuh. Oh iya diangkat ya. Bukan dari jadi diangkat dari majalah Tempo. Tapi yang detailnya silakan Sobat Kimung cari sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Itu yang Om Kimung lihat seperti itu. Nah, ini kan nantinya ada penyelewengan dana amal. Iya betul. Nah, kalau Om Kimung sendiri nih, jika beramal, itu biasanya nyalurnya kemana? Ini Pribadi ya, ini pribadi ya. Terlepas dari Sobat Kimung mau bagaimana, Iya. pribadi Om Kimung, itu Om Kimung berpikir, usahakan itu dari pertama, keluarga terdekat, kedua, tetangga terdekat, yang ketiga, rumah-rumah ibadah terdekat. Misalnya ada masjid, segala macam. Kalau memang ada seperti itu, kalau Om Kimung yang lakukan, terlepas dari yang lain ya. Nah, cuman terkadang orang-orang kaya, dia tidak kurang bersosialisasi, mungkin dengan keluarga terdekat udah pada kaya, tetangga terdekat lingkungannya lingkungan kaya, masjid juga udah sukses, mungkin dia salah satunya yaitu melalui yayasan segala macam, mungkin seperti itu. Tapi kalau Kimung pribadi seperti itu, jadi utamakan yang terdekat dulu. Iya, keluarga terdekat, lingkungan terdekat, rumah ibadah terdekat, gitu. Nah, ini gini ya, ini apa Bang Jali nyikapi ini kayak gini sih. Kan tadi Bang Jali bilang bahwa banyak billboardnya. Iya. Ini banyak di sosial media, bahkan tuh iklannya kencang. Gitu. Nah, ini kan artinya ada biaya yang dikeluarkan. Iya. Sama si ACT-nya gitu. Kan nggak mungkin gratis kan? Nggak mungkin. Gitu. Nah, menurut Om Kimung dengan biaya, saya ini bahasa kasarnya kayak promosi, ini jadi kayak perusahaan. Gitu. Betul, ya betul. Cuman kan ini kan tujuannya amal gitu. Kalau perusahaan kan pasang iklan-iklan buat untung wajar. Ya. Nah, menurut Om Kimung hal yang dilakukan oleh ACT ini, gitu, ini termasuk hal yang wajar kah atau bagaimana? Apakah pantas kah atau bagaimana? Ini kan dia yayasan nih. ACT ini satu bentuk lembaga yang diizinkan dari pemerintah, dari lembaga Kementerian Kemensos sama Menteri Agama ya. Terutama Mensos dulu untuk menarikan dana. Ya, itu harus ke Mensos dulu, Menteri Sosial. Nah, kalau secara pribadi seharusnya seorang yayasan bekerja di situ ya untuk ibadah, tapi kan dia butuh operasional, termasuk salah satunya gaji. Makanya dibatasi kurang lebih 13,5 kalau nggak salah, 13,5. Itu peraturan pemerintah ya. Nah, itu termasuk biaya operasional. Makanya itu yang dibatasi gitu loh. Jadi selama 13,5% wajar. Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah yang kemarin sempat jadi bahan rame, katanya pejabat terasnya maksimal ada yang 2,5 plus 240 juta plus ada fasilitas mobil 3 Alphard segala macam bla 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 bla. Terus di bawah sampai yang paling rendah kalau nggak salah 100 juta dah bawah itu. Ya, namanya gede lah. Gede lah. Nah, itu yang tidak wajar gitu. Apakah itu bisa mencapai 13,5? Tapi kalau ngelihat angka 13,5, dia akan berdalih wajar karena pendapatannya orang yang ngomong berapa M. Betul. Nah, itu kalau makanya itu nanti hakim yang karena ini kan masih batas ini masih pemeriksaan hakim gitu. Cuman kalau secara logika, Kimung sebagai orang awam, masa sih kita ngambil uang orang kita minta gede gajinya? Itu aja. Nah, jadi ibaratnya orang kalau kerja di yayasan nantinya udah nggak mikir duniawi. Harusnya ya seadanya aja. Dan dia harusnya juga udah harus bersosialisasi, harusnya ikut beramal juga. Beramal apa? Dengan tenaga. Nah, gitu. Ya. Nah, ini berarti kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Yang pasti semoga yang terbaik ya, jangan sampai si ACT-nya juga tetap bisa menyalurkan donasinya yang baik gitu ya. Kan terlepas dari ini, karena kan bisa dibilang kalau di sosial media nih lagi rame nih Om Kimung. Apa tuh lagi? Sukarelawannya ACT juga ngebela ya kan. Oh iya. Ada yang dari biasa lah pro kontra kayak gitu. Ya intinya yang terbaik aja sih ya. Tapi kalau masukan Om Kimung ya, seharusnya PPATK itu sudah menelusuri dari awal. Pada saat dulu kan pernah tuh dia salah satu inisial BN. Inisial BN dulu pernah digembar-gemborkan dan pernah diperiksa sama Mabes. Harusnya PPATK itu dari dulu udah menelusuri. Jadi kalau menurut Om Kimung katanya ini udah dibekukan ya kalau nggak salah. Semua rekeningnya kalau udah dibekukan. Oke, rekening dibuka, tapi organisasi kayaknya udah ditutup juga dah sama Menteri Sosial. Dibubarin. Nah, kalau menurut Om Kimung nih, nggak usah dibubarin, percuma. Dibubarin dia akan mendirikan lagi. Kalau nggak salah ini kan karena ada pendirian yang baru, perselisihan karena ada yang mendirikan baru. Percuma.
lebih baik ACT tetap berjalan karena dia untuk sosialnya bagus, Udah punya nama ya. udah punya nama, tapi manajemennya yang dipantau sama pemerintah, ada orang independen yang untuk monitor. Iya. Jadi udah biarin aja jalan. Karena apa? Kalau ACT dibubarin, pasti akan ada lagi. Iya, Akan ada lagi organisasi seperti itu. Orang gampang kok izinnya. Iya. Izinnya terlalu lama gampang. Lebih baik biarin ACT, manajemennya dirubah. Semua pola dipikir bahwa karena itu menyangkut banyak orang loh. Iya. Kan ke bawahnya banyak tuh. Iya, benar. Banyak orang yang suka, dan pasti ada juga orang yang benar-benar sukarela di situ. Pasti. Pasti dari bawah pasti ada orang benar-benar sukarela. Karena niatnya tulus. Nah, terlepas dari atasannya gitu. Itu menurut Om Kimung. Jadi Emang kenapa bawahannya? bawaannya rock. Maksudnya bawaannya yang karyawan yang dibawa-bawa. Sukarelawan. Ya sukarelawan, bukan karyawan, sukarelawan yang bawa-bawa. Gitu loh. Ya udah, nih bentar lagi Om Kimung berangkat kan ya. Jadi kesimpulan dari Om Kimung apa nih? Kesimpulannya ya itu tadi Om Kimung bilang. Untuk kita kalau mau beramal, memang udah ketentuan dalam agama, apapun agamanya pasti. Kalau di dalam Nasrani kalau nggak salah ada persepuluhan lah. Pokoknya apapun agamanya lah. Mau agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha segala macam, pasti kita disuruh berbuat baik, beramal. Nah, kalau Om Kimung beramal yang paling dekat dulu. Karena itulah budaya kita. Misalnya satu contoh, ada kan pernah Ebo, katanya tukang minta-minta duitnya puluhan juta di Subang apa di mana ya kalau lupa dah. Pokoknya ada. Adalah di mana gitu. Nah itu sampai pulang kampung rumahnya mewah. Bayangin, badan masih kuat segala macam, hanya karena untuk minta-minta. Tapi itu dilarang sebenarnya. Nah jadi Om Kimung kesimpulannya adalah, yuk kalau mau beramal di lingkungan terdekat, keluarga terdekat, lingkungan terdekat, tempat tinggal kita, rumah ibadah terdekat itu. Terus kedua, kesimpulan berikutnya adalah untuk pemerintah. Kalau Om Kimung sih, ini karena jalan tengah, Om Kimung sih cuma berpikir, ya udah ACT untuk sementara dibekukan dulu, semua diperiksa dulu, setelah itu jangan dibubarin, jangan dimatikan, jangan dibekukan. Biar berdiri lagi dengan regenerasi yang baru dan dengan manajemen yang baru. Harus dipantau benar-benar, jangan dilepas. Selama ini kan dilepas. Nah, harus ada independen yang memantaunya. Itu tidak bakalan ketahuan kalau tidak ada ribut di dalam. Karena ada ribut di dalam baru ketahuan. Itu kesimpulannya. Ya. Kalau Bang Jali nganggapnya gini, artinya balik lagi kan manajemen ya kata Om Kimung. Ya. Artinya orang-orang dalam manajemen ini harus tahu diri. Dia bekerja di mana. Iya. Nah, kalau dia bekerja di perusahaan mau nyari untung Ya, wajar. itu nyari untung. Nah, kalau di tempat non profit kan ya kayak gini kan lama ya udah secara ibadah jatuhnya. Iya, gitu. betul. Karena apa? Kalau ada pepatah bilang semakin besar kekuasaan, semakin besar uang, semakin tinggi tanggung jawabnya. Iya. Gitu, artinya ya kalau ngerasa udah nggak mampu atau gampang tergoda lebih baik keluar. Iya. Karena Betul. ya nggak tahu ya walau alam ya. Cuman kan itu penyalahgunakan uang amal kan dosa bisa dibilang. Betul, ya. betul. Itu doang sih. Sayang banget. Namanya udah bagus rusak sama segelintir Segelintir oknum, oknum, gitu. betul. Jadi ya itu aja sih kesimpulannya gitu. Tapi Bang Jali, kalau Om Kimung melihatnya ini karena pengaruh 3T nih. Apa tuh? Tata, Arta, Wanita. Tapi Om Kimung sih Kayaknya ngeliatnya 4T. T yang belakang. Enggak. 4T gitu. Tata, Wanita, Arta itu udah dunia di dunia. Mungkin dia udah terlalu lama di situ, dia tergiur dengan Arta gitu. Nah kalau Om Kimung sih anggapnya 4T. Apa tuh? Orang-orang yang tergelincir karena Arta, Tata, Wanita, ujung-ujungnya tai. Iya. Dan tanah gitu. Oh iya. Bahaya ke tanah. Oh iya, ulang. Jadi 4T. Nah, orang-orang yang udah tergiur dengan Tata, Wanita, Arta, ujung-ujungnya balik ke tanah. Iya. Nah itu nanti di ini ya. Ya mau ditayangin boleh nggak boleh? Itu cuma guyon-guyonan. Ya udah, closing dah. Closing Om Kimung. Oke, Om Kimung closingnya. Statementnya jalan tengah adalah closing terakhirnya. Jangan dengarkan seorang yang ahli pendapat. Emang kenapa? Tapi dengarkanlah pendapat seorang ahli. Oh, jadi pendapatnya seorang ahli yang didengar. Iya. Berarti dari tadi ini omong kita nggak usah denger nih. Nggak usah denger, karena kita bukan seorang pendapat seorang ahli, gitu loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena Kimung belum ada pendapatan. Iya. Ya, subscribe, like, dan komen. Kalau sudah ada pendapatan, baru dengerin. Saya juga didengerin. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada nggak 10 menit? 14. Om Kimung, mau berangkat kemana? Mau berangkat keliling Jawa Tengah? Ngapain keliling Jawa Tengah? Nggak pegel apa? Pegel. Mau Oh, iya.
mau kemana, ke kota mana tujuannya? Rencana Semarang, Tegal, Jogja, pokoknya keliling lah Jawa Tengah. Nah, naik bis apa ini? Itu bis ke Senen dulu, ntar Oh, ke sana naik kereta. kereta. Ya dong, Kimung, hati-hati. Ya, ngasih. Ya, hati-hati ya. Itu tasnya bagus tuh. Iya. Tasnya tak fitness, perutnya nggak fitness. Ya.